dulu, ya, tolong dicatat dan diingat teman-teman ya. Menurut Krathwohl ya, dan Anderson, itu ada 4 dimensi pengetahuan teman-teman dalam strukturnya itu. Yang pertama adalah pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual itu diantaranya terdiri dari 1, simbol-simbol dalam matematika itu adalah pengetahuan faktual. Isinya fakta, fakta-fakta, berarti faktual, fakta. Kalau di matematik seperti simbol itu fakta. Kemudian terminologi ya. Terminologi sejarah, terminologi ekonomi ya. Terminologi ini masuknya ke pengetahuan faktual. Jadi apa pengertian sejarah, apa pengertian ekonomi? Nah, ini masuknya ke terminologi. Atau istilah ya. Kalau istilah dalam bidang ilmu tertentu itu namanya terminologi, berarti dia pengetahuan faktual. Sekali lagi kalau simbol berarti apa dalam matematik? Faktual, fakta. Kalau terminologi atau istilah seperti istilah sejarah, istilah ekonomi ya. Istilah-istilah pada bidang ilmu tertentu itu namanya apa Bapak Ibu? Itu namanya faktual, pengetahuan faktual. Dan berikutnya spesifik detail atau detail khusus seperti kapan Kartini lahir, kapan gunung meletus, ya, di mana Sandi lahir, ya, siapa yang mengarang puisi Aku, kemudian penokohan pada puisi Aku itu seperti apa, ya. Nah itu semuanya adalah pengetahuan faktual, jenisnya jenis detail khusus atau spesifik detail, detail khusus. Detail khusus itu masuknya ke pengetahuan faktual. Seperti siapa yang makan tadi pagi itu berarti faktual itu. Siapa adiknya Budini itu faktual itu. Jadi faktual semua, yang khusus-khusus, yang spesifik, detail itu faktual. Yang kedua adalah pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual itu diantaranya berisi definisi yang mana definisi itu terkait dengan ciri-ciri. Jadi ciri-ciri kursi berbeda dengan ciri-ciri meja. Maka definisi kursi akan berbeda dengan definisi meja berdasarkan ciri-cirinya. Nah, definisi berdasarkan ciri-ciri itu masuk ke pengetahuan konseptual. Termasuk di dalamnya ada rumus, prinsip, teorema, hubungan antar berbagai konsep ya, seperti hubungan antara segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, itu masuknya pengetahuan konseptual. Tetapi jenisnya prinsip ya. Jadi kalau ada rumus, hubungan, ada 2 konsep dihubungkan, itu namanya prinsip, teman-teman. Tapi sama-sama masuk ke pengetahuan konseptual. Kalau konsep biasanya definisi, seperti definisi matahari, definisi bulan ya. Bulan beda dengan matahari. Nah, ini berarti konsep itu. Definisi tadi. Termasuk di dalamnya struktur organisasi, struktur tumbuhan, teori, model, itu masuknya ke pengetahuan konseptual. Jadi kalau teman-teman nanti akan ada teori atom, kemudian dapat juga tentang struktur organisasi, struktur tumbuhan, model titik-titik, itu semuanya masuk ke pengetahuan konseptual. Berikutnya yang ketiga adalah pengetahuan prosedural. Nah, pengetahuan prosedural itu diantaranya di dalamnya terdiri dari cara melakukan sesuatu, teknik berhitung, metode membaca. Ya. Jadi kalau ada teknik, metode, cara, itu adalah pengetahuan prosedural. Strategi itu adalah pengetahuan prosedural. Jadi kaitannya dengan melakukan sesuatu itu prosedural. Dan yang terakhir teman-teman adalah pengetahuan metakognitif. Nah, pengetahuan metakognitif itu diantaranya terkait dengan self knowledge atau pengetahuan tentang diri. Misalkan kekuatan dan kelemahan siswa dalam belajar KPK dan EPB. Jadi ada kata siswanya. Ada kata diri siswanya. Jadi kekuatan siswa apa sih? Kelemahan siswa apa sih? Nah ini strategi siswa apa sih? Jadi kalau ada kata-kata strategi siswa,
kelemahan siswa, kekuatan siswa, ini masuknya pengetahuan metakognitif ya. Jadi apa kelemahan siswa dalam membaca? Apa kekuatan siswa dalam menulis? Strategi siswa dalam memecahkan masalah tadi gimana? Nah ini semuanya adalah pengetahuan metakognitif ya. Nah mudah-mudahan sudah agak jelas teman-teman. Kalau begitu yuk kita bahas satu persatu. Nomor 1. Kalau kita lihat nomor 1 ini KD-nya 3 titik berarti aspeknya pengetahuan. Kalau ingin melihat struktur pengetahuannya maka lihat materinya. Biasanya materi ini setelah kata kerja ya. Membuktikan rumus berarti materinya rumus. Nah rumus luas ini masuk ke pengetahuan konseptual yang jenisnya prinsip teman-teman. Nah dengan demikian maka nomor 1 jawabannya adalah C, cacing. Karena jenisnya prinsip ya. Atau hubungan antara dua konsep atau lebih. Karena rumus luas itu menghubungkan antara konsep luas dengan konsep panjang. Karena luas bangun datar segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya panjang dan tingginya panjang. Kalau begitu menghubungkan dua konsep yaitu konsep luas dan konsep panjang. Ini namanya prinsip teman-teman. Jadi nomor 1 adalah C, cacing. Berikutnya nomor 2. Ini adalah aspek pengetahuan karena 3 titik. Ya. KD-nya adalah menjelaskan pengertian energi dan kalor. Berarti kalau pengertian energi dan kalor, jelas energi berbeda dengan kalor. Karena punya ciri-ciri. Nah, ciri-ciri ini namanya pengetahuan konseptual. Yang jenisnya konsep. Nah, dengan demikian nomor 2 ini materi pokoknya yaitu pengertian energi dan pengertian kalor. Ini materinya adalah konsep, teman-teman. Nah, kenapa ada kata paling tidak? Jadi materi pembelajaran paling tidak memuat konsep. Karena pengertian dari KD itu adalah kemampuan minimal. Kalau minimal berarti paling tidak anak belajar itu. Jadi kalau KD-nya minimal, maka materi dalam KD-nya juga materi minimal. Jadi anak minimal nanti belajar tentang pengertian energi dan kalor. Kalau begitu paling tidak anak belajar tentang konsep ya. Karena pengertian energi dan kalor ini masuk ke struktur yang disebut konsep. Jadi nomor 2 adalah B, teman-teman. Lanjut nomor 3. Ini muatan bahasa Indonesia ya. Struktur pengetahuan yang termasuk pengetahuan prosedural. Nah, kalau prosedural itu tentang cara, metode, teknik ya. Teman-teman. Oke. Kalau kita lihat yang A, penokohan dan sudut pandang cerpen tertentu itu namanya spesifik detail. Spesifik detail itu masuknya ke pengetahuan faktual. Yang B, pengertian dan ciri-ciri teks imajinatif itu adalah pengetahuan konseptual. Cara membaca teks ini namanya pengetahuan prosedural. Jadi jawaban nomor 3 adalah C. Ya. Sementara kesulitan belajar siswa ke pengetahuan metakognitif. Perbedaan teks faktual dan teks imajinatif berarti ini adalah hubungan antara konsep. Berarti ini disebut pengetahuan konseptual dengan jenisnya principles. Ya. Kalau dalam Anderson ada principle and generalization. Jadi ini jenisnya yang itu. Yang E. Jadi jawabannya nomor 3 adalah C. Berikutnya nomor 4. Mana struktur berikut yang termasuk ke dalam pengetahuan metakognitif? Jadi yang ada kata-kata diri dan siswa itu namanya pengetahuan metakognitif. A. Simbol operasi pembagian. Simbol itu masuknya ke pengetahuan faktual. Definisi pembagian, definisi itu masuknya ke pengetahuan konseptual. Teknik pembagian itu pengetahuan prosedural. Hubungan antara pembagian dan perkalian itu pengetahuan konseptual yang jenisnya prinsip. Karena ada kata hubungan. Hubungan antara dua konsep atau lebih. Nah, E, strategi siswa. Nah, ini pengetahuan metakognitif. Jadi soal nomor 4 jawabannya E, teman-teman. Berikutnya siap-siap nomor 5. Nomor 5 ini pengetahuannya masuknya ke
ke pengetahuan yang aspek. Masuk ke aspek pengetahuan, 3 titik ya, aspeknya pengetahuan. Kemudian KD-nya, kemampuan minimalnya adalah mendeskripsikan ciri-ciri kubus dan balok. Kalau kita lihat di KD, materi pokoknya ciri-ciri kubus dan balok. Maka materi lengkap minimal memuat ciri-ciri kubus dan ciri-ciri balok. Jadi jawaban nomor 5-nya adalah C, cacing. Unsur pembentuk bangun ruang kubus dan balok itu masuknya ke pengetahuan prasyarat atau materi prasyarat. Sisi rusuk dan titik sudut juga masuk ke materi prasyarat. Materi pokoknya ada di C ya, ciri-ciri kubus dan balok. Sementara yang D, perbedaan antara kubus dan balok itu namanya materi pengembangan atau materi pengayaan. Yang E, jaring-jaring kubus atau balok ini juga termasuk ke materi pengayaan atau pengembangan. Jadi materi 5 ada pada C, ciri-ciri kubus dan balok. Berikutnya nomor 6, tentang miskonsep di matematika tentang pecahan ya. Pecahan itu ukurannya harus sama supaya bisa dicari nilainya. Kalau ukurannya tidak sama, maka tidak akan tahu kita nilai pecahannya berapa gitu. Maka sebuah pecahan 1/4 itu harus ukurannya sama, potongan-potongannya. Kemudian dipotong dari bagian yang utuh. Maka 1/4 itu adalah 1 bagian dari 4 bagian utuh gitu artinya. Jadi pecahan 1/4 adalah apa? 1 dari 4 bagian benda utuh yang dipecah-pecah dengan ukuran yang sama. Jadi jawaban nomor 6 adalah B ya. 1 dari 4 bagian benda utuh dengan ukuran yang sama, teman-teman. Jadi jawabannya nomor 6 B, Bambang. Nomor 7. Ada anak yang mengerjakan pengurangan pecahan seperti di depan. Seperti yang ada di soal ya maksudnya. Tapi anak itu tidak dicari KPK-nya dulu. Tidak disamakan penyebutnya. Tetapi langsung dikurangi saja pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Sementara hasilnya 2/6 itu dia udah betul. 2/6 itu senilai dengan 1/3. Berarti dia tidak bermasalah tentang pecahan senilai. Dia juga tidak bermasalah kalau dengan pecahan. Kalau pecahan senilai sudah dikuasai, maka konsep pecahan dia udah tahu. Jadi yang A nggak jadi masalah, yaitu konsep pecahan. Pecahan senilai juga dia sudah bisa. Pembagian bilangan juga dia sudah bisa. Ya. Kemudian kelipatan persekutuan terkecil tidak ada hubungannya di sini karena anak ini tidak melakukan KPK. Yang pecahan dikurangkan. Berarti anak ini bermasalah di pengurangan pecahannya. Karena dia langsung dikurangi atas-atas dan bawah-bawah. Berarti nomor 7 jawabannya E, teman-teman. Berikutnya nomor 8. Hubungan antara berbagai bentuk bangun datar ini namanya prinsip ya. Prinsip itu masuk ke pengetahuan konseptual. Mana yang betul, teman-teman? Antara segitiga sama sisi dan segitiga sama kaki. Kalau kita lihat segitiga sama sisi itu semua sisinya sama. Kalau semua sisinya sama panjang, maka kaki-kakinya pun sama. Diilustrasikan dengan segitiga sama kaki. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apa? Segitiga sama sisi itu pasti segitiga sama kaki. Jadi setiap segitiga sama sisi itu adalah segitiga sama kaki. Jadi jawabannya nomor 8. Jadi kesimpulannya A betul ya. Setiap segitiga sama sisi adalah segitiga sama kaki. Gitu teman-teman.
Soalnya terlihat nggak teman-teman? Ya, terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Ada, Pak. Apakah kelihatan soalnya? Iya, Ya, terlihat. ya, tadi Kelihatan. sempat menghilang, salah udah kelihatan lagi. Oke, lanjut soal nomor 9. Nomor 9. Oke. Siap nomor 9, teman-teman. Oke. Nomor 9 tentang volume kerucut, ya. Yaitu tentang sebanding atau berbanding lurus atau berbanding terbalik. Arti dari berbanding terbalik adalah apa? Ketika satu variabel membesar, maka variabel yang lain mengecil. Jadi itu namanya berbanding terbalik. Kalau sebanding atau berbanding lurus, ketika variabel yang satu membesar, maka yang lain juga ikut membesar. Nah, biasanya begini caranya. Kalau dipisahkan oleh sama dengan, jadi yang satu di ruas kanan, yang satu di ruas kiri. Kalau sama-sama di atas, itu berarti sebanding atau berbanding lurus. Contoh, pi dan t atau dan r, ya, itu sama-sama di atas dan dipisah oleh sama dengan. Berarti dia adalah sebanding atau berbanding lurus. Jadi volume berbanding lurus dengan tinggi, volume juga berbanding lurus dengan kuadrat jari-jari. Jadi R kuadratnya harus disebut. Jadi volume berbanding lurus atau sebanding dengan kuadrat jari-jari gitu, teman-teman. Tetapi kalau satu ruas, contoh R dan T itu ada pada satu ruas, yaitu ruas kanan. Kalau sama-sama di atas itu berbanding terbalik justru. Tapi kalau satu di atas, satu di bawah, itu namanya sebanding atau berbanding lurus. Kita lihat R dan T itu satu ruas di kanan dan dua-duanya sama-sama di atas. Berarti tinggi dan jari-jari itu saling berbanding terbalik. Jadi kalau saya sambal atau lisan, tinggi itu berbanding terbalik dengan kuadrat jari-jarinya. Kayak gitu. Jadi tinggi berbanding terbalik dengan kuadrat jari-jari. Nah, dengan demikian kita cek teman-teman ya. Yang A, volume kerucut berbanding terbalik dengan tinggi kerucut. Salah, harusnya sebanding atau berbanding lurus. Yang B, volume kerucut berbanding terbalik dengan kuadrat jari-jari alas. Salah, harusnya sebanding atau berbanding lurus. Yang C, volume kerucut sebanding dengan jari-jari. Salah, harusnya sebanding dengan kuadrat jari-jari. Jadi kuadratnya disebut. Kemudian yang D, tinggi kerucut sebanding dengan kuadrat jari-jari. Soal nomor 9. Tinggi kerucut berbanding terbalik dengan kuadrat jari-jarinya gitu. Oke. Nomor terakhir di sesi pertama untuk muatan IPA. Kalau ada dua lampu disusun seri, maka jadi jawaban 9 apa? kan tadi sudah. Jawaban nomor 9 adalah E. Nomor 10. Kalau ada dua lampu disusun seri, ya, dihubungkan dengan baterai, Bapak dan Ibu, maka lampu-lampunya akan redup. Karena tegangan pada baterainya dibagi-bagi ke lampu-lampunya. Kalau disusun seri. Makanya lampu-lampunya akan menjadi redup. Sementara kalau lampunya disusun paralel, dihubungkan dengan baterai, maka tegangan pada baterai tidak dibagi-bagi. Jadi semua lampu mendapatkan tegangan yang sama seperti yang ada di baterai. Maka lampu itu kalau disusun paralel akan lebih terang daripada disusun seri. Makanya di rumah-rumah jaringan itu dibuat paralel. Supaya apa? Supaya lampunya tetap terang gitu, teman-teman. Karena kalau disusun seri lampunya akan semakin redup. Semakin banyak lampu, maka semakin redup, teman-teman. Kalau disusun seri. Beda lagi kalau baterainya yang disusun. Kalau justru lampunya akan lebih terang daripada baterai yang. Jadi kalau baterainya yang disusun seri atau paralel, maka baterai yang disusun seri lampunya lebih terang daripada baterai yang disusun paralel. Kalau baterai yang disusunnya. Nah, untuk soal ini yang disusunnya adalah lampunya. Kalau lampu yang disusunnya, maka seri itu lebih redup daripada paralelnya. Jadi paralel lebih terang. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan, kita lihat yang A, lampu pada rangkaian pertama yang seri lebih terang. Salah, harusnya lebih redup. Karena lampunya yang disusun seri paralel. Yang B, lampu pada rangkaian pertama yang seri menyala lebih redup dibanding yang kedua, yaitu paralel. Betul. Jadi jawaban nomor 10 adalah B, Bambang.
Kita cek yang C, lampu pada rangkaian pertama dan kedua nyala lebih terang, nyala sama terang, salah. Yang D, beda potensial setiap lampu rangkaian pertama lebih besar, tidak, harusnya lebih kecil. Kenapa? Karena beda potensial atau tegangannya dibagi-bagi pada rangkaian lampu yang seri. Yang E, kuat arus pada rangkaian pertama lebih besar dibanding pada rangkaian kedua. Ya, ini tergantung dari apa kita melihat titik yang mana. Jadi yang jawaban nomor 10 adalah B, Bambang. Nah, dengan demikian Bapak dan Ibu silakan dihitung